warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Dwi Permatasari, NIM 180210204144 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2 dan PB2 kelas 5 SD. Mata pelajaran PB2 yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, PPKN KD 3.2 dan 4.2, SBDP KD 3.3 dan 4.3. Kesehatan pernafasan salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Penyakit tersebut dapat menyerang sistem pernafasan. Salah satu contohnya adalah asma. Nah, di situ ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik. Gambar yang kedua, pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor. Dan gambar yang terakhir atau gambar yang ketiga merupakan pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap rokok. Nah, sekarang di sini ada salah satu contoh bacaan yang berjudul asma. Dibaca ya. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau keadaan sulit bernapas. Penyempitan saluran pernapasan ini dipicu oleh hal-hal berikut. Yang pertama, udara yang tercemar oleh debu, asap, atau kotoran. Yang kedua, suhu udara yang terlalu dingin. Dan yang ketiga, keadaan psikis penderita, misalnya stres dan tekanan emosi. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan pencemaran zat kimia. Kebanyakan penyakit pada sistem pernafasan diakibatkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan asap pabrik. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Oleh sebab itu, paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma. Otot saluran pernapasan menjadi kaku dan menyempit. Produksi dahak meningkat, sehingga membuat penderita sulit untuk bernafas. Beberapa gejala awal penyakit asma adalah nyeri dada, batuk-batuk, dan sesak. Selain itu, penderita dapat mengalami gejala berat yang dapat mengancam jiwa. Gejala berat asma adalah sebagai berikut. Yang pertama, batuk. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut atau cyanosis. Yang kelima, sulit tidur. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas, kita dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan asma? Yang kedua, apa yang menyebabkan penyakit asma? Yang ketiga, siapa yang memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif? Yang keempat, mengapa penderita asma kesulitan untuk bernapas? Dan yang terakhir, yang kelima, apa gejala penyakit asma? Asma merupakan salah satu penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Nah, penyakit ini dapat ditangani dengan benar. Selain asma, ada beberapa penyakit pernapasan lainnya, seperti infeksi saluran pernapasan ispa, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, dan influenza. Hindar dari penyakit-penyakit tersebut, kita perlu melakukan upaya pencegahan penyakit. Nah, kira-kira apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit saluran pernafasan? Nah, di sini kita akan belajar mengenai cara mencegah dan mengendalikan penyakit asma. Yang pertama, hindari penggunaan kasur atau bantal
menggunakan kasur dan bantal sintesis seperti busa dan atau dafron. Ganti spray secara teratur setidaknya seminggu sekali. Yang kedua, jaga kebersihan perabotan rumah. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau di dalam kamar tidur. Yang ketiga, berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, gizi yang cukup dan seimbang. Yang kelima, hindari penggunaan kipas angin karena bisa menerbangkan debu. Biasanya bisa menggunakan AC dengan membersihkan filter secara rutin. Yang keenam, olahraga secara teratur. Contohnya, senam, asma, dan berenang. Yang ketujuh, patuh menggunakan obat pengontrol teratur sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, gunakan masker bila menyapu lantai atau di tempat yang beresiko debu atau polusi. Kita dapat melakukan hal-hal seperti contoh di atas sebagai upaya untuk mencegah penyakit gangguan pernapasan. Budayakan untuk hidup bersih dan hidup sehat ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pada masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas untuk terhindar dari virus dan bakteri. Masa pandemi yang terjadi pada saat ini juga berdampak pada sektor kebudayaan seperti tarian. Kebudayaan yang biasa dipertunjukkan pada acara-acara pagelaran budaya, tetapi sekarang tidak diperbolehkan. Indonesia memiliki keberagaman budaya, salah satunya yaitu tari-tarian. Nah, tarian di setiap suku atau daerah memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, jenis properti yang digunakan. Properti adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum untuk melengkapi sebuah tarian. Properti ini bertujuan untuk menambah nilai keindahan dan menyempurnakan sebuah tarian. Nah, di sini ada 5 contoh jenis tarian beserta properti yang digunakan. Yang pertama ada tari lilin. Tari lilin berasal dari Sumatera Barat. Sesuai dengan namanya, tari lilin menggunakan properti berupa lilin. Para penari membawa lilin yang menyala pada piring yang dipegang pada telapak tangan mereka. Penari akan menari sambil memutar piring dengan lilin yang menyala secara berhati-hati. Mereka harus menari sambil berkonsentrasi agar piring tidak terjatuh dan lilin tetap menyala. Yang kedua ada tari baksa kambang. Tari baksa kambang ini merupakan jenis tari klasik dari Banjar, Kalimantan Selatan. Tarian ini berfungsi sebagai tarian penyambutan untuk tamu. Tari baksa kambang bercerita tentang seorang gadis remaja yang sedang merangkai bunga. Nah, properti yang digunakan dalam tari baksa kambang ini adalah rangkaian bunga. Nah, yang ketiga ini ada tari serimpi. Tari serimpi merupakan tarian klasik asal Yogyakarta. Tarian ini ditampilkan oleh 4 orang penari wanita. Properti yang digunakan antara lain ada jebeng, cundrik atau keris kecil, pistol, jemparing, dan tombak pendek. Yang keempat ada tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tradisi di kalangan masyarakat Goa yang masih dipertahankan sampai saat ini. Properti yang digunakan dalam tari kipas ini adalah kipas. Yang kelima ada tari topeng. Tari topeng merupakan tarian yang ditampilkan oleh para penari yang menggunakan topeng sebagai properti. Ada beberapa macam tari topeng di Indonesia, antara lain topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon atau Kelana, topeng Malang, topeng Reog, dan topeng Ireng. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya.
Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan Indonesia. Salam toleransi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah asma merupakan salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau keadaan sulit bernapas. Nah, upaya yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyakit saluran pernapasan adalah berhenti merokok dan menghindari asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan, olahraga secara teratur, memakai masker, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Indonesia memiliki banyak budaya, salah satunya adalah tari-tarian. Memiliki ciri khas tersendiri, misalnya digunakan. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum untuk melengkapi sebuah tarian. Properti bertujuan untuk menambah nilai keindahan dan menyempurnakan sebuah tarian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat